sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Haja Ina Purwadewi Sugari, SOS MM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, dan sekaligus membuka pelatihan kewirausahaan desa Provinsi Jawa Barat. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati, saya banggakan rekan saya, mitra saya yang bekerja sama tentunya, Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini khusus Pak Ketut, Kepala Bidang Kepemudaan Dispora Provinsi Jawa Barat, atau nuhun, mewakili Pak Kadispora. Kapan-kapan Pak Kadispora kayaknya perlu diajak. Nanti kalau dekat, kalau jauh masuk protes lain Pak Kadis. Ya, Teh Heti ini anggota DPRD Kabupaten Sumedang, sahabat saya, rekan saya. Kemudian rekan-rekan panitia yang hadir, baik dari Dispora maupun panitia penyelenggara yang hari ini telah sukses melaksanakan acara pelatihan kewirausahaan desa. Tidak lupa yang saya cintai, saya banggakan seluruh peserta. Ini rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat saya, pemuda-pemudi, pokoknya mah semua juga muda Pak. Saya walaupun usia sudah kepala 4 itu masih muda. Usia bisa kepala 4, jiwa muda. Yang kita hitung adalah jiwa muda. Banyak yang muda tapi nggak mau usaha kan, nggak mau berwirausaha. Banyak yang sudah senior, saya nggak katakan tua, karena saya juga sudah tua, tapi mereka masih mau jiwa muda dan berupaya untuk sukses. Gitu Pak Ketua. Nah, saya sempat berdebat dengan Dispora terkait kriteria pemuda dalam hal ini untuk mengimplementasikan tentang kewirausahaan. Ya. Alhamdulillah kita menemukan titik temu. Akhirnya, alhamdulillah hari ini saya bersama Dispora bisa menyelenggarakan acara ini yang insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Kemudian rekan-rekan sekalian, hari ini tentunya itu sudah diberitahu oleh kawan-kawan yang mengajak untuk kita belajar. Jadi kalau ditanya, kita ini apa sih ya resepnya supaya bisa kita tahu, supaya kita bisa ya belajar, nggak ada kata lain. Dan kalau belajar itu tidak mengenal usia, tidak mengenal tempat di mana. Jadi saya mohon maaf Pak Ketua, memang rekan-rekan awalnya saya beritahu bahwa pelaksanaannya di Kabupaten Sumedang gitu. Jadi kalau kemudian pindah ke Scarlett karena penanggung jawab acaranya beliau, ya saya menyerahkan kepada beliau. Jadi mohon maaf, mungkin teman-teman yang jauh saya sempat diprotes oleh Teh Heti gitu ya, karena beliau Tanjung Kerta Pak jauh gitu ya, Surian juga teman-teman jauh, mohon maaf. Tapi saya bersama Dispora tentunya berupaya untuk melakukan yang terbaik. Karena saya dengan Pak Ketut inginnya lancar ya Pak, tidak ada temuan, jadi semua juga sesuai dengan DPA, sesuai dengan aturan dapat dilaksanakan. Saya dan teman-teman dapat ilmunya, belajar, dan tentunya saya lebih jauh lagi dengan Teh Heti, dengan teman-teman yang mengajak kawan-kawan ke sini itu supaya ada output dari kita belajar hari ini. Jadi teman-teman, saya cukup prihatin awalnya bahwa banyak bantuan yang bisa diakses Pak Ketut, bisa diakses, bisa dilakukan, walaupun sekarang untuk mengakses bantuan itu cukup susah karena dengan sistem SIPD, sistem informasi perangkat daerah ya, pemerintah daerah itu cukup sulit dan tidak seperti dulu ketika teman-teman bisa datang dan bisa meminta support bantuan itu dengan cuma membawa proposal dan diverifikasi asal benar dan dilakukan itu cukup. Sekarang kan tidak, semua serba online, serba harus SIPD, harus dilakukan dengan benar-benar. Itulah kemudian ketika kemarin pandemi kan tidak ada bantuan Pak, karena pandemi itu kan semua terkonsentrasi untuk bantuan pandemi. Pasca pandemi ternyata ada program-program untuk
membangkitkan ekonomi pasca pandemi. Ada Pak, betul bahwa bantuan itu adalah bantuan sosial, bantuan hibah gitu ya, untuk masyarakat supaya bangkit dari pandemi COVID yang 2,5 tahun itu kita rasakan bersama. Sehingga saya belajar, sama saya juga belajar, ini gimana caranya gitu, gimana sih harus dilakukan supaya kawan-kawan sahabat-sahabat saya yang ada di daerah itu terakses, betul nggak? Ya kan, karena saya datang ke proses di tempat Teh Heti, di tempat Bu Mimi, di tempat Bu Cucu, semua menanyakan hanya satu, gimana Teh supaya yang Teh sampaikan gitu ya, bukan saja wacana, tapi bisa betul-betul terimplementasikan menjadi support bantuan bagi masyarakat atau kelompok UMKM ini supaya mereka dapat berhasil. Bingung kan Pak? Bingung kemarin karena pandemi ya, bingung gitu ya, karena tidak ada anggarannya. Pak itu juga merasakan tidak ada kan kegiatan seperti ini. Baru kegiatan seperti ini berjalan tuh kemarin perubahan ya Pak, baru sekarang. Dan saya memaksimalkan di tahun 2023 ini untuk bisa memaksimalkan ini. Bukan karena tahun terakhir saya dengan Teh Heti, karena tahun politik mau berakhir, bukan. Milihnya dikait gede gitu ya. Tapi ini memang programnya ada gitu ya. Bisa melakukan pelatihan wirausaha desa yang diinisiasi oleh Dispora. Nah, akhirnya saya bekerja sama dan bisa dilakukan. Alhamdulillah hari ini sudah memasuki kedua ya Pak, sesi kedua. Insya Allah ada 16 sesi. Saya ingin gitu ya, outputnya itu akan lahir wirausaha muda di desa-desa yang juga akan tentunya mensupport perekonomian di daerah-daerah, di desa-desa. Ya, mau pemuda, makanya tadi saya kriteria pemuda ini saya debatkan gitu ya awalnya gitu ya. Pak, yang pasti mereka punya niat dan mau. Karena apa? Berhasil tidaknya bukan mereka ini. Bukan kayak Pak Ketut yang memfasilitasi hari ini 2 hari gitu ya. Bukan. Tapi keberhasilan menganalisa, mengimplementasikan pelatihan hari ini adalah sahabat-sahabat saya sekalian. Betul nggak? Jadi bukan kayak ini gitu. Kalau saya kan memfasilitasi, nanti outputnya Teh ingin ada support bantuan. Sudah pernah Teh Heti ini salah satu Pak yang yang membimbing UMKM dan alhamdulillah mendapat bantuan dari provinsi. Makanya untuk Sumedang ini saya bekerjasama dengan Teh Heti. Dengan tujuan apa? Supaya bukan cuma Tanjung Kerta gitu. Kenapa tidak di kecamatan lain juga bisa? Betul nggak? Jadi keuntungannya bukan buat Lina atau Pak itu, kalau saya menawarkan Pak itu memfasilitasi, memberikan pembelajaran.